Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu sehingga nikmat sehat ini dapat kita gunakan untuk belajar. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 4 tema 7 tentang macam-macam gaya. Apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Kata kuncinya dari pengertian gaya yaitu tarikan atau dorongan. Contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari saat teman-teman mendorong meja, maka gaya dorong pada meja mengakibatkan meja tersebut berpindah dari tempat semula. Nah, ini saat ada teman kita yang mendorong meja, gaya dorong pada meja berasal dari otot manusia. Saat meja didorong, maka menimbulkan gaya gesek juga, sehingga meja dapat berpindah dari tempat semula. Kita akan belajar macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Nah, ini ada bapak-bapak menimba air. Jadi menarik ember untuk mengambil air yang berada di sumur. Dan ini proses pembuatan gerabah. Ternyata proses pembuatan gerabah juga memakai gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot merupakan tarikan atau dorongan pada benda yang ditimbulkan oleh otot manusia. Atau gaya otot juga bisa diartikan gaya yang dihasilkan oleh otot manusia. Berikut adalah beberapa contoh dari gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mendorong meja, bermain plastisin, menarik pedati, berlari, bersepeda. Ayo, coba teman-teman sebutkan contoh gaya otot lainnya. Setelah gaya otot, ada juga gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Contoh gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari dapat kalian temukan pada beberapa peralatan elektronik yang menggunakan listrik. Contohnya antara lain yaitu kipas angin, motor listrik, setrika, komputer, dan lain-lain. Yuk sebutkan contoh gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Nah, pada gaya listrik, kita akan mengenal listrik statis dan listrik dinamis. Apa itu listrik statis? Listrik statis yaitu listrik yang tidak mengalir. Contohnya, saat teman-teman menggosokkan penggaris ke rambut kalian, sehingga setelah kalian gosokkan penggaris tersebut pada rambut, maka penggaris tersebut dapat menarik potongan kertas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya listrik pada penggaris yang tidak mengalir ya. Kebalikan dari listrik statis ada listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Yaitu listrik yang mengalir. Listrik dinamis banyak kita temukan pada peralatan elektronik, misalnya pada setrika, kulkas, dan lain sebagainya. Ini contoh dari listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan listrik yang diam, jadi aliran listriknya tidak bergerak sehingga aman dari sengatan listrik. Kalau listrik dinamis, karena aliran listriknya bergerak, maka hati-hati terhadap bahaya sengatan listrik. Berikutnya adalah yang ketiga, gaya magnet. Pernah tahu benda apakah ini? Betul sekali, ini adalah kompas. Kompas menggunakan magnet jarum, sedangkan ini kulkas. Pada pintu kulkas, kita akan selalu menemukan magnet yang membuat kulkas itu bisa menutup sendiri ya. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet merupakan gaya yang diakibatkan oleh magnet. Contoh beberapa gaya magnet seperti ini, kompas, pintu kulkas, dan hiasan yang menempel di pintunya, serta alat untuk mengangkat rongsokan besi. Ini contohnya. Selanjutnya ada sifat magnet. Apa sajakah sifat magnet tersebut? Yang pertama adalah magnet dapat menarik benda tertentu.
Ada benda yang dapat ditarik oleh magnet, ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet namanya benda non-magnetis yang biasa terbuat dari plastik, kayu, dan karet. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya yaitu benda yang terbuat dari logam, antara lain paku, jarum, gunting, palu, obeng, dan sebagainya. Tahukah kalian ternyata beberapa logam ada yang kuat ditarik oleh magnet dan ada beberapa logam yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Yuk kita pelajari beberapa jenis benda magnetis. Yang pertama adalah ferromagnetis, yaitu benda yang kuat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, dan nikel. Selanjutnya ada paramagnetik, yaitu benda yang lemah ditarik oleh magnet. Ada aluminium, tembaga, dan platina. Dan yang terakhir adalah diamagnetik yang benda tersebut menolak magnet. Contohnya zinc, bismut, dan natrium klorida. Sifat magnet selanjutnya yaitu magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Seperti bumi ya. Nah, kutub yang sejenis ataupun senama utara dengan utara maupun selatan dan selatan jika didekatkan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda didekatkan, misalnya utara dengan selatan, maka akan saling tarik-menarik. Sifat magnet yang selanjutnya adalah medan magnet membentuk gaya magnet. Semakin benda dekat dengan magnet, maka medan magnet akan semakin rapat. Sebaliknya, semakin jauh benda dengan magnet, maka medan magnet semakin renggang. Sifat magnet yang terakhir adalah sifat kemagnetan dapat hilang jika terjatuh ataupun dibakar maupun dialiri arus bolak-balik. Selanjutnya ada jenis magnet. Jenis magnet ada dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Apakah yang dimaksud dengan magnet alam? Magnet alam merupakan magnet yang sifat kemagnetannya secara alami, misalnya magnet bumi yang memang tercipta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya magnet alam dengan magnet buatan. Magnet buatan memang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi, sifat kemagnetannya dapat hilang ataupun berkurang. Macam-macam magnet buatan, ada magnet tetap atau permanen dan magnet sementara atau permanen. Magnet permanen ini sifat kemagnetannya lebih kuat, tidak akan hilang walaupun proses pembuatannya dihentikan, minimal berkurang atau sulit untuk dihilangkan. Contoh magnet permanen banyak digunakan pada loudspeaker, alat ukur listrik, pita kaset maupun disket. Yang sekarang disket sudah jarang ditemui. Berikutnya ada magnet sementara atau magnet permanen, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara sehingga dapat lebih mudah untuk hilang. Magnet ini biasanya hanya dengan untuk menggosok benda dengan induksi ataupun dengan arus listrik sehingga sifat kemagnetannya mudah untuk hilang. Yang keempat adalah gaya gravitasi. Nah, ini contohnya. Apa itu gaya gravitasi? Merupakan gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda yang ada di permukaan bumi. Contohnya, buah jatuh dari pohon, bola dilempar jatuh ke bawah. Manfaat gaya gravitasi yaitu membuat benda tetap pada tempatnya, menjaga satelit buatan tetap pada orbitnya, dan akibatnya dari gaya gravitasi bumi, semua benda memiliki berat atau massa. Nah, pernahkah teman-teman bermain sepeda? Gaya gesek terjadi antara karet rem dengan pelek sepeda. Nah, kita akan belajar tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya yang ditimbulkan karena dua benda yang bergesekan. Contoh gaya gesek yaitu pul pada alas sepatu sepak bola. Memang dibuat bergerigi, dibuat kasar agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara sepatu dengan rumput sehingga meminimalisir kemungkinan untuk terpeleset. Yang kedua, saat kalian mengerem sepeda seperti contoh di atas. Prinsip
pada gaya gesek, semakin kasar permukaan benda maka semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya, semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya gesek. Oleh karena itu, memperkecil gaya gesek dapat dengan cara memperhalus permukaan benda atau diberikan pelumas. Sehingga perlu teman-teman kalian ketahui bahwa kalau roda sepeda ataupun roda motor itu rodanya sudah halus, maka harus saatnya mengganti supaya gaya geseknya tetap besar sehingga tidak terpeleset ya, tidak mudah jatuh. Yang terakhir ada gaya pegas. Nah, pernah kan teman-teman bermain trampolin atau bermain karet gelang seperti ini? Permainan pada trampolin dan menarik karet gelang merupakan salah satu contoh dari gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan karena benda yang bersifat elastis atau pegas. Berikut merupakan contoh gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menarik ketapel saat anak panah dilepaskan dari busurnya ataupun per pada spring bed. Kira-kira kalian bisa nggak sih sebutkan contoh gaya pegas yang lainnya? Terima kasih sudah belajar dengan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.